Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 terdiri saya sendiri Diniyah, Muhammad Firly Darmawan dan Mutmainah. Di sini kami akan membahas tentang evaluasi media pembelajaran. Evaluasi adalah penilaian terhadap media yang digunakan. Nah, untuk mengetahui apakah media yang digunakan tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar, apakah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, baik, selanjutnya kita masuki pengertian dari evaluasi. Nah, evaluasi adalah proses sistematis atau berurutan untuk menentukan nilai sesuatu atau ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses orang, objek, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Nah, dalam konteks evaluasi media pembelajaran, evaluasi adalah proses pencarian informasi secara sistematis atau berurutan yang objektif, yaitu secara berdasarkan kenyataan, dan empiris atau kebenaran untuk memberikan nilai atau ketentuan terhadap media pembelajaran. Nah, hasil evaluasi ini digunakan untuk mendesain ulang dan mengembangkan media untuk berikutnya. Nah, evaluasi juga merupakan bagian integral atau bagian keseluruhan dari suatu proses pembelajaran. Penerapan media pembelajaran juga perlu dievaluasi agar diketahui efektivitas dan efisiensi media yang diterapkan. Apakah tujuan dan penerapannya nantinya atau pencapaian nantinya akan tercapai. Nah, idealnya keefektifan pelaksanaan proses pembelajaran itu diukur dari dua aspek, yaitu yang pertama dari bukti-bukti empiris berdasarkan kebenaran mengenai hasil belajar siswa yang digunakan oleh sistem pembelajaran. Nah, yang kedua untuk membuktikan yang menunjukkan berapa banyak kontribusi atau bantuan media terhadap keberhasilan dan keefektifan proses pembelajaran itu. Nah, jadi evaluasi tentang kedua aspek tersebut masih sangat sulit untuk dikerjakan karena seringkali media yang digunakan itu tidak bekerja secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada proses evaluasi. Nah, apabila media yang dirancang sebagai integral atau keseluruhan dari proses pembelajaran, ketika mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap pembelajaran itu sudah termasuk dari evaluasi terhadap media yang digunakan. Nah, data empiris atau data yang berdasarkan kenyataan yang berkaitan dengan media pembelajaran secara umum bersumber dari jawaban terhadap pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dapatkah media pembelajaran yang digunakan itu efektif? Apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran? Dapatkah media pembelajaran itu diperbaiki dan ditingkatkan? Apakah media pembelajaran itu efektif dari segi biaya dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa? Selanjutnya, ada kriteria apa saja yang digunakan untuk memilih media pembelajaran itu. Lalu, apakah isi pembelajaran yang sudah disajikan itu tepat atau sesuai dengan media? Selanjutnya, apakah prinsip-prinsip utama dari penggunaan media yang dipilih telah diterapkan? Apakah media pembelajaran yang dipilih dan digunakan benar-benar menghasilkan hasil belajar yang telah direncanakan? Lalu, bagaimana sikap siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan? Baik, adapun tujuan evaluasi yaitu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Nah, yaitu untuk menentukan apakah media pembelajaran itu efektif atau apakah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan untuk selanjutnya. Selanjutnya, menetapkan apakah media itu cost efektif atau dapat dinilai dilihat dari hasil belajar siswa. Dengan menggunakan media, apakah hasil belajar siswa itu lebih meningkat atau menurun. Nah, lalu memilih media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam proses belajar di dalam kelas. Jadi dengan evaluasi, kita bisa memilih pembelajaran yang sesuai di dalam kelas itu seperti apa. Selanjutnya, menentukan apakah isi pelajaran itu sudah tepat disajikan dengan media. Nah, jadi dengan adanya penilaian atau evaluasi, kita bisa menentukan isi pelajaran yang kita gunakan ini apakah disajikan sesuai dengan media. Nah, lalu menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Apakah media yang digunakan oleh guru itu menarik atau tidak. Nah, lalu mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi umpan balik atau sumbangan baik terhadap hasil belajar seperti yang telah dinyatakan. Misalnya, apakah dengan media pembelajaran hasil belajar anak apakah lebih meningkat ataukah lebih menurun. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran agar lebih mengetahui media pembelajaran itu seperti apa. Lalu secara ringkasnya dijelaskan bahwa evaluasi media pembelajaran ini dapat difokuskan ke 3 hal, yaitu yang pertama ketetapan media yang dipilih tenaga pendidik. Nah, jadi maksudnya di sini evaluasi aspek ini difokuskan pada usaha mencari informasi tentang ketepatan tenaga pendidik atau guru dalam memilih media. Apakah tenaga pendidik sudah tepat dalam menggunakan media? Ukuran ketepatan ini dianalisis dengan kesesuaian isi dan tujuan pembelajaran tadi, strategi dalam pembelajaran, serta desain media yang digunakan itu. Nah, lalu keterampilan tenaga pendidik dalam menggunakan media. Nah, evaluasi ini difokuskan kepada kemampuan tenaga pendidik dalam menggunakan media yang telah dipilihnya untuk pembelajaran. Pendidik harus terampil, harus bisa menggunakan media yang dipilih itu, sebab keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran itu sangat penting, sangat diperlukan dalam seorang tenaga pendidik untuk mengaruhi keefektifan media pembelajaran atau tujuan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat tercapai. Tujuan evaluasi selanjutnya yaitu ketersampaian pesan pembelajaran melalui media yang dipilih. Nah, jadi evaluasi ini difokuskan pada analisis tentang ketersampaian pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik yang disalurkan melalui media yang dipilih dan digunakan tersebut. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran, dengan adanya evaluasi, maka anak akan mudah untuk menerima materi atau pesan yang kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ada pun tahapan evaluasi media. Evaluasi media pembelajaran dilakukan secara bertahap dengan melalui tahapan-tahapan yang ditentukan. Nah, evaluasi media pembelajaran adalah untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan. Nah, penilaian yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media adalah yaitu ada evaluasi formatif dan sumatif. Nah, evaluasi formatif ini adalah suatu proses pengumpulan data tentang aktivitas dan efisiensi atau tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi lebih mengarah ke tujuan atau ketercapaian media dalam penggunaan media. Sedangkan evaluasi sumatif ini adalah suatu proses untuk diteliti kembali apakah media yang digunakan itu layak digunakan kembali
atau tidak dalam situasi tertentu. Nah, adapun 3 tahapan dalam evaluasi formatif, yaitu yang pertama ada evaluasi 1-1 atau one to one, yang kedua ada evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation, yang ketiga ada evaluasi lapangan atau field evaluation. Nah, evaluasi 1-1 atau one to one ini, pada tahapan ini dipilih 2 orang atau lebih yang dapat mewakili populasi atau kumpulan individu dari target media yang dibuat, dan kemudian media yang disajikan kepada peserta didik secara individual. Kedua orang yang dipilih tersebut diantaranya mempunyai kemampuan di bawah rata-rata dan satu lagi di atas rata-rata. Jadi kayak dipilih 2 orang itu dipilih kemampuannya di bawah rata dan di atas rata-rata. Nah, selanjutnya ada evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Tahapan ini dilakukan pada 10 atau 20 orang peserta didik yang dapat mewakili populasi target atau kumpulan individu tadi. Peserta didik dipilih hendaknya dapat mewakili kumpulan atau populasi individu. Usaha peserta didik yang dipilih tersebut terdiri dari peserta didik yang kurang pandai, sedang, dan yang pandai. Terdiri dari peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik itu latar belakang pendidikan sosial, orang tua, dan sebagainya. Nah, lalu terakhir ada evaluasi lapangan atau field evaluation. Nah, tahapan ini merupakan tahapan akhir dari evaluasi formatif atau yang lebih mengarah ke tujuan dalam penggunaan media. Untuk itu, situasi pelaksanaannya diusahakan mirip dengan situasi sebenarnya. Dalam pelaksanaannya dipilih 30 orang peserta didik dengan berbagai karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar, dan sebagainya. Nah, usahakan agar dihindari dari efek halu atau efek yang dapat dinilai untuk selanjutnya. Pada situasi semacam ini, informasi yang diperoleh banyak dipengaruhi oleh sifat kebetulan sehingga hasilnya kurang dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada pun kriteria evaluasi media. Nah, di sini menurut Walker and Hess tahun 1984 memberikan kriteria dalam mereview media pembelajaran yang berdasarkan kepada kualitas. Nah, kualitas dan isi tujuan itu yang pertama adalah ketepatan, yang kedua ada kepentingan, yang ketiga ada kelengkapan, yang keempat ada keseimbangan, yang kelima minat atau perhatian, yang keenam adalah keadilan, yang ketujuh adalah kesesuaian dengan situasi siswa. Adapun kualitas pembelajarannya yaitu yang pertama memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan belajar. Dengan adanya kriteria evaluasi media tadi, selanjutnya ada kualitas memotivasi, yang keempat ada fleksibilitas pembelajarannya, yang kelima ada hubungan dengan program pembelajaran lainnya, yang keenam ada kualitas interaksi pembelajarannya, yang ketujuh ada kualitas tes dan penilaiannya, yang kedelapan dapat memberi dampak bagi siswa, yang kesembilan dapat memberi dampak bagi guru dan pembelajarannya. Selanjutnya ada kualitas teknis, yang pertama ada keterbacaan, yang kedua ada mudah digantikan, yang ketiga ada kualitas tampilan atau tayangan, yang keempat ada kualitas penanggung-jawaban, yang kelima ada kualitas pengelolaan programnya, yang keenam ada kualitas pendokumentasiannya. Nah, jadi mungkin itu saja dari kami. Salah hilapnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.